Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ayi. Selamat sore juga Ibu Sinani. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu Ayi juga selalu sehat ya Bu ya. Ya, amin, amin, amin. Semoga kita senantiasa selalu berkesehatan ya Bu ya. Iya Bu, ngomong-ngomong, kita mau ngobrolin apa ya Bu? Apa Ibu ada masalah? Sebenarnya saya ingin berbagi cerita dengan Ibu Ayi untuk mencari solusi atas apa yang saya alami bisa diperhatikan saya, karena apa yang terjadi dalam itu saya sangat butuh masukan dan solusi tentunya dari Ibu. Oke, baik Ibu. Coba ceritakan lebih spesifik Bu, sehingga apa permasalahan Ibu yang hadapi? Tolong bisa dijelaskan lagi. Jadi begini Bu Ayi, ada satu orang guru di sekolah saya yang menurut pengamatan saya ketika melakukan supervisi dan pengamatan lainnya untuk kompetensi di pedagogi dan profesionalnya itu masih perlu dipoles atau dikembangkan lagi Bu. Guru ini dulunya dia adalah sarjana komputer, tetapi karena melihat peluang yang besar untuk menjadi ASN itu dulu, akhirnya beliau untuk kuliah lagi Bu di UT untuk mengambil BI sehingga dapatlah ijazah sarjana pendidikannya. Namun itulah yang menjadi latar belakang permasalahan saya Bu. Ketika kita jadi guru, kita harus memiliki 4 kompetensi. Tetapi saya belum menemukan 2 kompetensi pedagogi dan profesional tadi dari beliau. Jadi saya butuh solusi agar guru tersebut bisa meningkatkan kompetensinya sehingga bisa menjadi guru baik, yang bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan pemerintah ini, yaitu dalam pengembangan kurikulum merdeka. Hal itu kan belum tampak dari beliau. Padahal beliau ini sudah beberapa kali mengikuti pelatihan IKM baik diselenggarakan oleh 3S atau juga INAS seperti itu. Begitu Bu Ayi. Baik, oh begitu jadi permasalahannya ya Bu ya. Ya, nah jadi di sini ya berarti Ibu mencari solusi ya bagaimana meningkatkan kompetensi dari guru Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu apa sih Bu ukuran keberhasilan dari obrolan kita hari ini untuk meningkatkan kompetensi pada guru-guru Ibu? Ya, menurut saya upaya peningkatan kompetensi pada guru itu harus terus dilakukan karena ini akan membawa perubahan yang positif dalam kualitas pembelajaran di sekolah tentunya. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran juga harus berpihak kepada murid. Oh iya Bu ya, luar biasa sekali Bu ya. Dari pemahaman Ki Hajar Dewantara kita ambil. Oke Bu, menurut Ibu kesempatan apa Bu yang Ibu miliki untuk meningkatkan kompetensi dalam hal tersebut? Kalau menurut saya, kesempatan saya lebih dulu mendapatkan pengetahuan tentang IKM, baik pelatihan yang diselenggarakan pihak dinas dan juga melalui K3S. Jadi ketika para guru bertanya mengenai IKM, saya mulai tentang TP, ATP, dan sebagainya. Sedikit-sedikit saya sudah bisa menjelaskan kepada mereka Bu. Saya juga berusaha mengajak guru saya untuk rajin atau rutin membuka PMM, karena di sana kan banyak sekali yang mereka bisa ambil dengan cara dengan alur ATM amati, DO modifikasi seperti itu.
Oke, luar biasa sekali Bu ya bahwa ATM itu sangat penting sekali, amati, tiru dan modifikasi. Kira-kira menurut Ibu, kemampuan pedagogik guru-guru Ibu itu ada pada skala berapa ya Bu? Oh iya Bu Ari. Menurut saya mereka saat ini masih di skala 7 Bu Santi. Bu Agi. Ya, inginnya saya sih lebih dari itu tentunya ya Bu ya. Dengan adanya fasilitas yang ada di sekolah saya, guru-guru saya bisa terus berkembang dan menjadi guru-guru yang profesional tentunya. Dan kami juga bisa mencapai apa yang sudah menjadi visi misi di sekolah kami Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya niat Ibu. Baik Bu, kira-kira apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tadi Bu, untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru-guru Ibu tadi? Kekuatan saya yaitu selain fasilitas yang ada di sekolah Bu, saya juga sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang sudah bagus Bu, karena di sekolah saya ada salah satu guru saya yang sudah mendapat gelar magister, dia menempuh pendidikan S2-nya sudah selesai. Dan ada juga dua orang guru saya yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan itu. Nah, saya juga Bu memiliki guru-guru yang dari guru penggerak Bu, baik guru penggerak dan juga menjadi guru penggerak seperti itu. Oh iya, kalau begitu bagus sekali Bu Isnania. Nah, kira-kira peluang apa yang bisa Ibu ambil dari peristiwa tersebut ya Bu? Tentunya saya akan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah saya. Saya juga akan melibatkan dalam pengembangan kurikulum, ya. Kemudian dalam hal integrasi teknologi, pembelajaran yang berbasis proyek dan sebagainya. Mereka juga bisa menjadi mentor untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saat yang lain seperti itu. Sehingga masalah tadi bisa berubah lebih baik Bu. Oh, benar sekali Ibu. Ya, saya setuju dengan apa yang Ibu kemukakan. Dengan adanya sumber daya manusia seperti itu, tentunya Ibu harus bisa memanfaatkannya, Bu ya. Nah, untuk meningkatkan kompetensi tersebut, kira-kira ada halangan atau hambatan apa Bu untuk mencapai tujuan tersebut, Bu ya? Iya tentu ada Bu, yang namanya manusia kan pasti memiliki sifat yang bermacam-macam, salah satunya sifat bersaing. Terkadang persaingan itu juga bisa membawa hal yang positif dan juga ada yang negatifnya Bu. Karena kita kan tidak semua orang itu yang bisa menerima apa yang diberikan orang itu menjadi hal yang positif baginya. Mereka kadang-kadang justru merasa itu menjadi penghalang. Tetapi saya sebagai kepala sekolah terus berusaha Bu memberi pemahaman bahwa baik yang diberikan teman-temannya itu bisa menjadi pelajaran dan juga motivasi sehingga guru saya yang sedang berada di zona nyaman yang terlalu lama mereka bisa keluar dari hal itu dan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Oh iya Bu ya, jadi sangat penting sekali kolaborasi itu Bu ya, yang bisa kita lakukan di sekolah. Ibu memiliki solusi untuk hal itu Bu? Kira-kira? Sebagai kepala sekolah, saya terus berusaha Bu memberi pemahaman ya bahwa hal yang telah diberikan itu dijadikan pelajaran untuk motivasi mereka untuk lebih maju seperti itu. Sehingga kolaborasi di sekolah itu berjalan Bu. Berjalan dengan baik maksudnya Bu ya? Iya. Ya. Setuju sekali saya dengan pendapat Ibu. Nah, apa kira-kira rencana kedepannya untuk mengatasi hal tersebut Bu? Saya akan mencoba mengadakan pertemuan rutin yang fokusnya ke kolaborasi atau berbagi ide kepada rekan-rekan ya, membuat program yang mendorong kolaborasi, kemudian bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi mereka melalui kolaborasi tersebut, yang pengalamannya lebih banyak bisa menjadi mentor buat teman-teman yang masih belum seperti itu. Itu Bu. Oh iya, bagaimana Bu dengan jangka waktunya Bu? Saya akan berusaha untuk melakukan evaluasi secara berkala Bu. Evaluasi itu bisa dalam 1 bulan sekali, mungkin seperti itu. Oh luar biasa sekali Bu ya untuk jangka waktunya ya. Nah untuk
ukuran keberhasilannya sendiri dari aksi nyata yang Ibu lakukan itu apa Ibu ya? Saya mengukur keberhasilan itu dengan melihat ukuran keberhasilan yang bisa dilihat dari perbaikan, misalnya dari hasil akademik siswa, kemudian keterlibatan partisipasi siswa, kemudian keterlibatan guru dalam program kolaboratif tersebut, ya, dan juga peningkatan kualitas dan metode pengajaran di sekolah, Bu, oleh guru-guru saya. Bagaimana Ibu mengatasi gangguan pada rencana aksi Ibu? Bisa dengan menjaga komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, memastikan komitmen dari seluruh pihak itu terhadap rencana aksi itu bisa berjalan. Oke, dengan memastikan komitmen Ibu ya. Nah, apa Bu komitmen Ibu terhadap aksi nyata Ibu tadi? Tentunya saya sebagai kepala sekolah, saya harus menjadi teladan untuk guru-guru saya dan siswa saya. Kemudian saya membuka komunikasi yang efektif dan terbuka, ya, mendengarkan ide-ide serta masukan dari rekan-rekan saya, atau permasalahan yang mungkin muncul saat pelaksanaan rencana aksi tersebut. Saya juga menjadi pendukung utama untuk staf pengajar saya dalam kolaboratif. Saya akan mendukung pengembangan profesional masyarakat dan secara berkala mengevaluasi rencana ini. Oke, luar biasa sekali Bu ya, mulai dari tujuan kemudian sampai dengan aksi nyata yang sudah Ibu rencanakan. Terakhir Bu, kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu dari sesi coaching kita hari ini? Tentunya saya akan menerapkan konsep atau strategi yang dibahas di coaching ini dengan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah, ya Bu ya. Bagus sekali, luar biasa Ibu, lihat Ibu dan rencana Ibu yang begitu hebatnya Bu ya. Tentu di setiap rencana tidak akan berarti Bu kalau tanpa adanya aksi nyata tadi Bu ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dan kita diskusikan bisa atau mendapat pencerahan atas permasalahan Ibu. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin kita diskusikan? Sudah cukup Ibu, terima kasih Bu ya sudah mau mendengarkan dan memberi masukan untuk saya atas pelaksanaan coaching kali ini ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching ini bukan hanya sampai di sini saja Bu ya, tapi bisa berkelanjutan ke masa-masa yang berikutnya. Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Isnania, semoga nanti aksi nyatanya bisa terrealisasi dengan baik. Ya, amin. Terima kasih Bu Aji. Iya, sama-sama Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke coaching ya, ke Bu. Saya yang jadi coachnya ya Bu Sania. Oke, Bu. Kita langsung aja ya Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim dulu Bu. Ya. Oke, Bu. Udah siap Bu? Insya Allah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aji. Waalaikumsalam Ibu Isnani. Bagaimana kabar Bu Aji? Alhamdulillah baik Bu. Sendiri bagaimana kabar? Sehat Bu. Kita masih berlanjut dengan siang tadi ya Bu. Kita langsung aja ya ke sesi jawab kita yang berikutnya. Siap Ibu. Insya Allah saya siap ya. Iya langsung. Menurut Ibu, apa tujuan Ibu yang ingin dicapai dari sesi coaching ini Bu? Dari coaching kita hari ini Bu ya, saya ingin dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu, karena saya merasa selama ini kalau saya melakukan presentasi baik di guru-guru di sekolah maupun di guru luar itu masih banyak sekali kekurangannya Bu, seperti itu. Oke, baik, seperti itu. Menurut Ibu, apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu capai? Nah, definisi yang ingin saya capai Bu ya, saya ingin presentasi saya dengan penuh rasa percaya diri Bu, dan kemudian saya bisa membuat audiens itu berkesan terhadap presentasi yang saya berikan Bu, seperti itu. Iya
bagus sekali Bu Ayi ya. Terus apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kita kali ini? Nah, saya ingin dengan adanya coaching ini Bu, keberhasilannya adalah presentasi saya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya rasa gugup serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens saya pada sesi presentasi. Oke, berarti kalau saya boleh menyimpulkan, berarti Ibu Ayi ingin membuat sebuah, ketika Ibu Ayi presentasi, Ibu Ayi bisa dengan lancar dan tanpa ada rasa gugup ya, serta mendapatkan feedback yang positif dari audiensnya tentunya. Oke, Bu Ayi, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi itu Bu? Nah ini Bu ya, setiap kali saya mau presentasi itu Bu, saya merasa gugup sekali Bu ya. Dan kemudian dengan adanya rasa saya gugup itu, apa yang saya ingin sampaikan, kata-kata di dalam benak saya ini Bu, pada saat presentasi itu banyak yang lupa Bu itu. Oh, berarti Bu Ayi bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul ketika rasa gugup dan sering lupa tadi? Iya Bu. Pertama saya merasa takut Ibu ya, pada saat saya presentasi itu tidak memberikan kesan positif kepada audiens. Makanya itulah yang membuat saya merasa gugup. Kemudian saya juga merasa tertekan untuk menyampaikan materi presentasi yang lebih sempurna. Maka itu yang membuat saya masih bingung. Inilah rasa gugup tadi Bu. Oh iya, berarti karena adanya rasa takut dan merasa tertekan ya Bu Ayi ya. Paham saya Bu Ayi. Kira-kira bagaimana Bu Ayi menghadapi situasi tersebut Bu? Nah kebetulan alhamdulillah Bu ya, kita hari ini dengan melakukan proses coaching, Ibu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung Bu ya. Kemudian membuat saya lebih paham Bu, lebih mendalami permasalahan yang saya hadapi. Nah, dengan adanya saya berbicara dengan Ibu dengan proses ini, maka saya merasa didengar Bu dan merasa didukung sekali. Ya Bu Ayi, jadi kita akan bersama-sama tentunya mencari solusi sehingga apa yang menjadi permasalahan Bu Ayi ini kita bisa atasi ya Bu Ayi ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi atau ditambahkan lagi Bu Ayi? Ya Bu, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil pada saat presentasi ini. Dan saya yakin dengan adanya proses coaching dan bimbingan dari ini, saya bisa untuk mencapainya Bu. Baik Bu Ayi. Sekarang mari kita bersama-sama merancang sebuah rencana aksi Bu Ayi ya. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan tadi? Rencana saya ya Bu ya, yang pertama saya akan mempersiapkan materi presentasi yang baik, kemudian saya akan sering berlatih Bu, cara presentasinya di depan cermin, dan yang ketiga yaitu mencari feedback dari rekan sejawat. Nah, itu rencana saya ya. Jadi Ibu akan mempersiapkan materi presentasinya dulu, kemudian berlatih ya, bisa di depan cermin atau keluarga bisa menontonnya ya, sehingga bisa feedback dari teman dan mentor juga ya Bu Ayi ya. Bagus Bu Ayi. Ada prioritas yang ingin Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut Bu? Nah, prioritas saya tadi hampir sama Bu ya dengan rencana tadi, di mana saya pertama akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Kemudian saya percaya Bu, saya harus menguasai materi yang saya sampaikan. Dengan penguasaan materi dan latihan tersebut, saya yakin mungkin bisa Bu mengatasi masalah tersebut pada saat saya presentasi. Iya benar. Jadi prioritasnya itu mempersiapkan materi presentasinya dengan baik ya, kemudian
percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi latihan itu bisa membantu Ibu mengatasi rasa gugup tersebut. Iya. Ibu, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tadi? Nah, Bu ya, saya mencoba untuk menerapkan strategi yang pertama untuk mencari referensi bagaimana cara presentasi yang baik. Kemudian saya pada saat presentasi, sebelum presentasi, saya akan mempersiapkan atau membuat slide-slide presentasi yang menarik. Kemudian saya akan tetap berlatih fokus kepada intonasi bagaimana saya menyampaikan kepada audiens dan lebih fokus kepada gerakan tubuh. Nah, saya juga berencana mau strategi saya ini untuk meminta feedback dari rekan sejawat untuk memperbaiki diri saya dalam hal presentasi. Iya, bagus Mbak Ayi ya. Bu Ayi, baik sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Ibu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi? Nah, di sini saya berkomitmen Bu ya mempersiapkan materi presentasi yang terbaik, yang baik untuk itu. Hal itu yang pertama yang paling penting. Kemudian tidak henti-hentinya berlatih presentasi Bu, terutama di depan cermin Bu ya, dan sama seperti strategi dan tetap mencari feedback Bu dari rekan sejawat. Nah, maksudnya begini, saya presentasi dulu di depan rekan sejawat dan saya minta feedback apa kekurangan dalam presentasi saya Bu. Ya benar sekali Bu Ayi. Jadi komitmen Bu Ayi harus memiliki komitmen untuk mempersiapkan materi presentasinya dengan baik, berlatih ya di depan dan sebagainya tadi, mencari feedback dari teman atau mentor. Nah sekarang Bu Ayi kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tadi Bu? Saya akan meminta Bu ya, meminta bantuan teman sejawat tadi, rekan sejawat ataupun mentor untuk memberikan feedback kepada saya tadi ya Bu ya, untuk membantu saya dalam berlatih presentasi. Nah, tidak hentinya saya juga meminta bantuan mereka untuk memberikan umpan balik yang secara jujur mengenai kekurangan presentasi saya. Dan saya percaya Bu, dengan adanya dukungan dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, atau warga-warga sekolah yang lain, akan menjadi pendorong motivasi saya untuk memperbaiki diri dalam hal presentasi di depan umum. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Ayi. Jadi feedback dari teman atau mentor tadi itu sangat membantu kita dalam berlatih presentasi ya. Di dukungan mereka itu bisa menjadi pendorong dan motivasi untuk kita tentunya. Bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini kira-kira? Nah Bu ya, tindak lanjutnya saya berharap saya akan tetap terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari rekan sejawat saya atau bisa juga mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu. Nah untuk itu, selain itu kegiatan ini saya harap tidak menjadi sementara Ibu ya, tetapi juga sebuah kegiatan kegiatan yang berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dan bisa membuat komunikasi saya lebih efektif lagi Bu, terutama dalam hal presentasi di depan umum tadi. Iya, bagus sekali Bu. Jadi untuk kita bisa menghilangkan rasa gugup dan sebagainya dalam sebuah presentasi untuk menghasilkan sebuah presentasi yang baik tadi, kita memang harus continue berlatih dan mengembangkannya ya Bu Ayi ya. Saya sangat setuju dengan itu Bu Ayi. Semoga apa yang kita diskusikan ini Bu Ayi bisa memberi pencerahan atas permasalahan Ibu ya Bu Ayi ya. Kira-kira apakah ada lagi Bu Ayi yang ingin kita bahas, yang ingin Bu Ayi sampaikan lagi atau diskusikan lagi Bu? Alhamdulillah sudah selesai Bu, dan saya di sini sudah merasa lega karena Ibu mau mendengar saya, kemudian mendukung saya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semuanya selalu sehat selalu. Sama-sama Bu Ayi. Amin. Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti ya. Stop ya.